ya, kayak satu stadion. Saya Kak Ros, hari ini kembali menemani Anda di acara Ruby Dos. Ada Daniel Bojoktan yang juga menemani kita hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Ada cerita apa sih yang mau dibagi sama bintang tamu kita? Nanti kita ngobrol. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas dan memantau, melihat dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tentunya ini datang dari dunia nyata gitu ya. Masih dari rangkaian pernikahannya Luna Maya dan Maxim yang banyak sekali orang itu yang terharu, ikut terharu gitu ya melihat, karena mengikuti perjalanan percintaannya Luna, perjalanan kehidupannya Luna gitu. Mereka tuh kayak ikut berbahagia sampai terharu, dan bahkan juga menumbuhkan hope ya, atau harapan. Bahkan ada tuh satu quote yang kemudian viral ya. Dari Luna Maya kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk membuka hati terhadap Brondong gitu ya kan. Siapa tahu ya kan, dia jodoh kita tuh lahirnya sesudah kita, kan kita nggak pernah tahu ya, umur tuh tidak masalah. dan kalau misalnya habis dari sini nggak jadi main ini ya, ternyata memang disediakan ya, Allah menyediakan yang lebih baik, yang menerima betul-betul mencintai dengan tulus gitu kan ya enggak. Nah ini yang kemarin viral dari wedding dinnernya Luna Maya dan Maxim adalah pada saat Luna Maya kasih speech, dia cerita. Dia masih agak tercekat gitu ya ketika dia bercerita bahwa 2 tahun yang lalu dia sempat berpikir, sudah sempat ikhlas aja lah, bahwa kayaknya nggak semua orang itu pernikahan itu tidak untuk semua orang gitu. Tapi ketika dia sudah mulai ikhlas, justru datang Maxim dan malah ngasih cincin. Nah ini bikin terharu juga, dan orang malah salah fokus dengan ketika dia Luna Maya itu speechnya pakai bahasa Inggris, hanya kata-kata ikhlas yang dia pakai ya, dia nggak tahu padanan bahasa Inggrisnya, dan banyak netizen senang karena akhirnya dari speech itu mereka ngerti satu lah pokoknya, ikhlas. Kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Ini kayaknya Luna juga mewakili banyak perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin merasakan bahwa banyak stigma terhadap perempuan itu yang kayak mempersulit dia untuk melangkah ke depan gitu ya. Berarti ternyata ya Allah kalau bukakan jodoh, jalan dan semuanya itu nggak ada manusia yang bisa ngatur-ngatur gitu kan ya. Yang berikut kita lihat komentar netizen berikut ini. Gue bangga banget bisa ngerti percakapan mereka pas bagian ikhlas gitu ya, karena itu intinya. Yang berikutnya, nangis seorang Luna Maya pernah ada di titik ya udahlah gitu. Yang berikut, dia pernah sedesperate itu gitu. Yang berikutnya, acara nikahan pestanya buat sebulan juga nggak apa-apa, gue tontonin, yang penting nikahan Kak Luna sama Maxim gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, bisa-bisanya aku yang bisa-bisanya aku nangisin seorang Luna Maya yang di lehernya melingkar kalung mahal katanya gitu ya. Ya itulah, karena memang ya tantangan hidup manusia beda-beda ya kan. Terus apalagi ada komennya? Nggak ada. Oh ini, sudah sepasrah itu makanya stop bertanya ke orang kapan nikah. Beberapa orang beneran pengen banget nikah tapi mereka belum menemukan. Pertanyaan kecil itu kadang bikin orang sedih gitu ya. Ini kan banyak yang nggak nyangka, karena kalau kita lihat Luna kan sehari-harinya ya tetap mandiri, tetap berkarya gitu. Tapi di down kan ternyata ya itu juga menjadi pikirannya, sempat menjadi pikirannya, tapi kan sekarang udah happy. Nah ada lagi satu hal yang unik juga yang kemudian ramai menjadi perhatian netizen adalah komentarnya Iwet. Iya ya. Pada saat itu kayak Iwet tuh kasih speech juga, dia cerita ya ada momen dimana Luna itu nangis-nangis gitu ya, pada saat kayaknya sempat putus ya sama Maxim, karena Maxim dating sama cewek lain. Kita lihat berikut ini. Maximnya kayak kaget juga gitu ya, ada momen itu diupload oleh Iwet ya. Iwet juga postingnya? Enggak ada. Itu di record aja sama netizen posting. Cerita dari Iwet. Komentar netizen coba kita baca. Siapa ya? Oh ya, netizen jadi kepo. Siapa dating sama siapa itu Maxim ya kan? Siapa ya, aku kepo sama perempuan lain itu. Ya berikut. Sepertinya itu ya waktu sempat putus Maxim dating with another girl. Jadi bukan termasuk selingkuh ya gitu. Dan lagi komentarnya, kok saya yang patah hati dengerin. Yang berikut, siapa sih cewek yang dimaksud Iwet gitu? Ada yang jawab aku. Ya tapi itu kan udah cerita lewat ya gitu. Sekali lagi selamat ya buat Luna dan Maxim, mudah-mudahan bahagia terus, langgeng terus, semua doanya terkabul, amin. Yang berikut ada Deswita Maharani yang akan berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita bersama Ibu Deswita Maharani yang hari ini boleh main kesini karena suaminya lagi touring ya. Iya bener. Ada artikelnya bakal ya kan.
Deswita seneng katanya kalau Ferry touring, nggak cemburu. Biasanya kalau banyak kan istri-istri yang kamu kok touring dulu sih, kak seneng-seneng dulu. Ternyata pada saat Ferry touring, Ibu Deswita juga me time ya kan. Punya schedule kalau dia udah mau touring. Bisa me time ketemu teman. Iya dong. Gimana jadi kalau dia mau touring nih, dia kan pasti kan biasa izinnya seminggu sebelumnya gitu atau jauh-jauh hari. Jadi gue udah touringnya berapa hari, misalnya 3 hari atau 2 malam atau 3 malam gitu. Udah gue langsung oke, berarti di hari itu gue akan gini. Terus kalau dia nggak jadi pergi, aku gini, kayaknya aku nggak jadi touring deh. Minggu lalu dia sama Omes nggak jadi, barunya sekarang kan. Terus kata Omes, nggak jadi kita hari ini. Minggu depan nggak jadi, ya kenapa? Berarti kan mereka harus ganti lagi schedule-nya. Dia ngapain aja sih Ibu biasanya? Bu janji ketemu ini atau olahraga atau apa sih? Siapa Eka? Aku apa aja kak? Either cuman lunch doang kayak gitu, atau cuman apalah gitu yang pokoknya ketemu orang, arisan apa, olahraga gitu, bareng, olahraga bareng gitu. Itu aja. Ini menjadi sebuah pertanyaan kan. Emang kalau bapak di rumah tuh Ibu direpotin apa sih sampai gitu? Enggak, aku tuh kan orangnya kan punya social skill yang sangat tinggi ya. Oh iya. Kalau nggak dikeluarkan, extrovert ya. Energi kayaknya nggak keluar gitu. Agak tersumbat. Iya, nah sementara kalau dia kan bapak-bapak rumahan banget, pulang syuting pulang ke rumah, gitu-gitulah, gitu. Meeting sebentar pulang gitu. Terus ketemu teman-temannya aja kalau nggak touring ya gitu, kayak cuma 2 jam, 3 jam. Terus aku kayak, kok dia sebentar banget sih ketemu temannya, gue kayak kalau udah berjam-jam masih kurang gitu ya kan, gitu. Ibu jadi kalau misalnya lagi ketemu sama teman, bapak lagi di rumah nih, suka diteleponin gitu nggak sih? Enggak sih, cuman kan sebagai seorang istri kan suka nggak enak ya. Terus kalau misalkan dia lagi jadwal di rumahnya lagi lebih banyak, kayak cuman syutingnya cuman 2 hari 3 hari, aku kayak nggak enak mau keluar. Oh iya bener dah, ada suami. Sebenarnya kayak bininya banyak banget gitu planning. Tapi kalau nggak salah dia pernah curhat ya Ferry ya. Dia touring ke Amerika, jarang dicariin. Ke Amerika loh jarang dicariin. Bahkan nggak disusul. Iya. Oh, Ibu kenapa nggak nyusul? Istri yang lain nyusul ya? Karena alasannya dulu karena kasihan Abai kan gitu. Oh, alasannya. Aduh, parah banget ya gue ternyata. Ya nggak apa-apa sih. Jadi waktu bapak touring ke Amerika, Ibu ngapain di sini? Jadi gini, waktu dia touring ke Amerika itu kan cuman 7 hari atau 8 hari gitu touring. Mereka perginya tuh diprediksi itu cuma 8 hari schedule-nya. Sementara Omes, Darto, terus siapa lagi gitu, Wendy, mereka extend karena istrinya nyusul. Terus aku bilang, jangan pulang, ngapain pulang, ya kan? Kan di sana kan enak gitu. Kan ada yang sponsorin. Ngapain oh iya benar-benar juga. Kan nggak sering-sering kalau bawa aku kan jadi keluar duit lagi. Ya udah di sana aja lagi. Jadi gue suruh extend seminggu lagi. Jadi dia pulang 2 minggu lebih. Sekarang dia nelpon gini, pengen pulang. Jangan santai-santai pergi sana touring sama teman-temannya gitu. Ini ada ya cerita suaminya disuruh stay karena yang lama. Biar menambah pengalaman dia dan ternyata dia happy kan. Oh dia happy. Dia touring dari San Francisco. Dia pokoknya touring tuh berapa negara gitu. Berapa Enggak pas extended touring juga. Touring pakai motor, benar-benar pakai motor. Oke. Dia pulang-pulang bawa knalpot, bawa apa? Oh benar, pulang-pulang hitam ya. Oke. Nah ini yang berikutnya mau kita tanya juga nih, anak Lea yang kemarin dapat peran juga ya. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Jadi cinta. Padahal ibu yang dulu pengen jadi remake ya. Aku pengen jadi cinta. Malah jadi Rangga ditawarinnya. Serangga ditawarinnya jadi Serangga. Gimana? Kalian ketika dapat kabar ini dia dapat tuh case-nya jadi cinta gitu Insya Allah. Karena itu perjuangan dia banget kan. Nggak gampang untuk mendapatkan peran ini. Jadi kalau banyak netizen yang komplain apa dia nggak cocok apa segala macam. Hey, kalian nggak tahu apa-apa. Yang mau jadi cinta tuh bukan dia, bukan aku. Yang memilih adalah produsernya. Iya kan. Terus kalian bisa ngomong kalau dia nggak cocok gimana? Dari mana? Orang ininya juga belum dilihat gitu ya. Terus udah gitu kan perjuangannya dia tuh luar biasa loh. Dia preparingnya itu dari tahun kemarin tuh bener-bener jiwa dan raganya dia gitu. Dia capek, dia sakit, batuk apa segala macam. Dia tetap harus reading. Dia kecapean, radang tenggorokan, dia harus tetap take vokal gitu. Tapi aku melihat kemiripan sih secara profil ya. Iya, dan dia itu adalah fans berat dari Dian Sastro. Bukan, Cinta. AADC. AADC. Jadi AADC pertama itu dia hafal semua dialognya, dia hafal semua lagunya. Serius? Yes. Dari kecil dong berarti dari kecil. Jadi tanpa sengaja tuh aku sama Akang tuh
ngajakin dia nonton waktu itu masih zaman DVD kan, DVD-nya ADC. Ternyata dia seneng gitu. Oh, dia hafal terus sekarang dapat perak. Seneng banget berarti ya. Seneng banget. Oke. Nah, ini sekarang ngebahas anak-anaknya Desita yang lain ya. Banyak banget anak saya. Anak ibu. Nah, anak ibu nih banyak yang mau kita tanya ya. Ya, satu yang pertama Steffi. BK. Oh, BK. BK dulu. BK lagi satu judul ya. Siapa? Laswardi. Izal Laswardi. Habis gitu dia bikin kontennya suka bikin baper gitu kan. Iya. Kemarin tapi udah selesai stripping sinetronnya. Kan udah, tapi postingannya masih nggak tuh? Masih. Coba kita lihat ya videonya, cuplikan beberapa. Kenapa kalian lebih tahu dari aku sih? Aduh gemes banget. Aku langsung gini, cakep. Ibu-ibu ya. Ganteng, cantik ya. Kok bergep kemarin juga sempat kan dibilang kata BK mana? Terus si Izal bilang gini, BK ada di sini. Bapak nggak pernah gitu ya? Nggak pernah lo borok. Apalagi dia posting ini si BK bilang nggak kerasa 5 bulan. Kan itu jadi bingung. Itu 5 bulan tuh maksudnya syuting barengnya. Mereka tuh syuting stripping di salah satu. Oh gitu. Iya. Ibu yakin cuma 5 bulan tuh artinya strippingnya 5 bulan atau iya, apa? Itu nggak cerita apa-apa lagi BK gitu. Kita kepo ya. Ibunya langsung silent trik. Komentar netizen coba. Dia seneng lah buat BK ya. Lucu banget tiba-tiba udah 5 bulan aja gitu ya. Berikutnya ada lagi komentarnya, lucuan sama yang ini Bek. Emang sebelumnya yang mana daripada sih? yang mana? Yang mana nih harus ada perbandingannya ya? Ya berikut ada lagi nggak mau banget kalau cuma marketing katanya gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau emang jodoh. Yang berikutnya apa lagi? Kan BK ini beneran apa borongan? Borongan, kuli kali borongan ya bener. Tapi ini kan katanya ini, tapi ini lebih muda. Ingat Luna Maya tuh. Iya bener. Dari Luna Maya kita belajar. Ya tidak apa-apa membuka hati untuk yang lebih muda. Kita nggak pernah tahu kan lebih muda bisa jadi lebih qualified juga loh. Iya. Iya, emang Ija lebih muda sih dari Becky. Yang berikut. Yang berikut. Nah ini baru dia tanya namanya Steffi ya. Iya. Jamora. Steffi Zamora. Sebenarnya sudah terpantau dari sejak tahun lalu ya Steffi Zamora dan Nino Fernandes ini, ya kan? Iya kan? Tapi kemarin, itu datang ke kondangan dahsyat ya. Bahkan ada yang komen gini, ini katanya hubungannya private sembunyi-sembunyi, datang ke kondangan barengan. Ya mungkin di undangan sama-sama kan, jadi udah bareng aja gitu. Kayaknya udah siap ya, mereka udah siap ke pergok. Gemes. Komentar netizen bunyinya ada. Kenapa sih Steffi pacarnya ganteng-ganteng semua katanya kan gitu. Dia cantik banget. Iya, dia juga cantik. Yang berikut. Pas bulan Juni mereka udah bareng-bareng tahu. Adanya ingat nggak ke PIM berdua? Ya Allah, diingetin lo bulannya loh, Ma. Ibu udah jalan kemana sama mereka berdua? Ibu nggak komen ya? Sumpah nggak, ibu nggak komen. Nggak komen. Tapi udah tahu dong ibu pasti ya. Enggak juga. Ibu kan biasanya pasti dipertemukan kan kalau mereka udah gak serius dipertemukan. Steffi itu sosok sebenarnya dia tuh kalau kata aku ya, kalau jadi udah jadi ibu rumah tangga sih kayaknya oke banget. Pinter masak. Steffi itu lebih jago masak daripada aku. Kadang aku suka, Kak, itu kok ribet banget. Emang harus gitu, Bu. Misalnya dia bikin rawon atau bikin, dan masakan tuh masakan Indonesia yang berat-berat. Serius bukannya gitu? Kayaknya bule banget gitu. Jago masak sayur asem anak satu itu. Rawonnya enak banget. Tapi emang dia lidah bule yang Indonesia banget. Doyannya pedas banget anak satu itu. Ya kalau kita makan berasa ya udah umur ya, asam lambung ya. Tapi ini kan beda usianya juga jauh ya. Lumayan. Berapa sih 10 tahun? 10 tahun. Kalau cewek mah nggak apa-apa. Cowok juga nggak apa-apa, lebih muda 10 tahun ya. Oke banget ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Nggak tua lebih muda sama nggak apa-apa. Usia tuh nggak menjadi patokin. Ya, tapi kalau ibu ini ada pesan-pesan apa buat Steffi Zamora nih? Pesannya juga apa ya? Udah lama. Dia kayaknya pacaran tuh lama-lama ya. Lama-lama. Dan memang dia kayaknya selalu dapat yang usianya di atas. Lumayan di atas, jauh di atas dia gitu. Oh, oke. Gak tahu, aku belum berani mengucapkan apa-apa buat ya, masih berproses ya. Masih berproses. Nah, yang ini berikutnya nih, Ella sama si Faju ya kemarin. Iya. Nah, ini kita juga tanya kan, ini beneran apa borongan ya kan? Borongan. Ada beberapa yang dapat kiriman bunga. Terus selamat ya, mudah-mudahan lancar gitu kan. Iya. Gak percaya El dulu masih seumur segini gitu. Ini ada di saat yang bersamaan ya. Segemes ini sekarang tingginya sudah di atas muda, sama mendoakan ini satu ya kan. Sama postingannya siapa sih? Sisa. Iya, dapat bunga. Terus nih komennya ya, another sweet update this year. Seneng banget pas dapat kabarnya. Nah kan kita jadi bingung ya kan. Tapi yang kita cuma L doang ya kan. Kayak komentar netizen ya, ya.
gimmick pasti ada project baru. Saking netizen udah nggak mau banyak berharap ya. Berikut Udah nggak mau banyak berharap. Udah itu doang. Project lagu kayaknya judulnya lancar sampai Oh iya hari benar juga. Emang netizen tuh luar biasa ya. si L nyanyi. Nyanyi emang. Nah ibu udah ada kabar bahagia apa nih Bu? Kabar yang kayak Luna Maya gitu udah ada belum dari anak-anak ibu? Ya kan? Cuma jawab itu aja, ada atau enggak? Ya kita doain aja lah apapun kabarnya ya kan. Kalau ketawa nih agak 50-50 ya. Kalau nggak ada kan dia akan jawab nggak ada, belum, doain gitu kan. Ya doain aja. Masih gitu. Elina udah ada siapa Elina? Elina masih Menikmati waktu sendiri. iya, dia masih healing lah, masih memperbaiki dulu hatinya dia, menata dulu hatinya dia. Dia juga bilang kalau ya maksudnya kayaknya kalau saat ini sih kayaknya aku belum siap untuk serius. Tapi kita nggak pernah tahu aku bilang gitu. Iya, kita nggak pernah tahu Kak bahwa jodoh itu kadang kita nggak tahu bisa cepat bisa. Oke. Jadi tahun ini ada kabar kayak Luna Maya dan Maxim itu? Ini tahun berapa sih ini kayaknya? 2025 ya. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Kan 2025 banyak yang mau nikah dulu tuh ya kan. Iya, dari anak-anak ibu. Oh iya, kalau Elu kan kalau nggak salah biar Al dulu. Oh iya kan biasanya kan ada jeda waktu tuh ya. Berarti yang lain ya Bu ya. Aduh yang mana jadi kepo. Iya emang aku aja juga suka gitu loh sama anak-anak tuh. Jadi mau yang mana duluan nih, yang mana duluan aku gitu. Terus mereka kayak doain aja lah Bu gitu. Doa mulu loh ibunya. Iya pasti doa. Ibunya juga kepo. Oke buat Bapak yang masih touring ya jangan terlalu cepat pulang. Sayang, sehat-sehat selamat di jalan. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama pasangan yang berikut ini juga Iya, ya. Pasangan ini dulu Marcel melamarnya di bioskop. Dia book satu bioskop ya kan. Pertanyaannya kenapa bioskop gitu ya? Kenapa nggak layar tancap ya kan lebih luas tuh. Ada berapa konsep sebelum ini terjadi gitu ya. Ada Marcel dan istrinya Daisy. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Marcel Chandrawinata, artis kelahiran 1987 yang pernah membintangi film Catatan Akhir Sekolah tahun 2005 ini pada 2017 menikah dengan Priscilia Desi Tirtajaya yang merupakan teman kuliahnya, di mana awalnya Miska kembarannya yang lebih dulu menyukai Desi, sedangkan Marcel menyebut Desi bukan tipenya. Pria yang melamar Desi di bioskop setelah 3 tahun berpacaran ini menyebut di awal pacaran Desi cemburuan karena pekerjaan Marcel sebagai artis hingga Marcel sempat memutuskan berhenti syuting dan menjadi DJ pada 2013. Pasangan yang dikaruniai seorang putra bernama Archibald Noah Chandrawinata di tahun keempat pernikahan ini kerap memposting momen romantis dan rumah tangganya jauh dari pemberitaan negatif. Bagaimana cara Marcel Chandrawinata dan Desi menjaga keharmonisan rumah tangga? Dan benarkah keduanya sedang berencana untuk memiliki anak kedua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik kita sudah bersama dengan Marcel. Kali ini Marcel sama istrinya Daisy yang kemarin kita omongin itu Iya. ya. Sekarang kalau mau ngomongin langsung di depannya. Langsung nih, di bisa. depannya ya. Kamu kan dilamarnya di bioskop waktu itu ya, dan bahkan kamu sampai meneteskan air mata. Kita lihat dulu kembali ini seperti apa adegan lamarannya berikut ini. Gantian di prank. Tapi nggak mau nolak lagi. Aduh. Waktu dia bilang nggak mau gitu kamu. Enggak, ini jadi sebenarnya kita tuh udah tahu kita udah akan menikah. Jadi, aku udah ngobrol sama keluarganya, udah set date kali ya. Iya, udah, tahun depan gitu loh. Jadi lamaran ini tuh udah karena dia tuh suka banget dengan princess story. Dia mau dilamar, mau lakinya harus berongkos, harus kayak gitu. Nah ini sebelum aku melamar sampai ke keluarganya tuh aku nggak ada itu, pokoknya ya kita nikah ya, pokoknya tahun depan. Langsung ketemu gitu. Sempat kesel ya, itu dari tangisan kesel kayaknya ya. Ya, jadi dia nggak ngomong tapi Nggak siap kan? cuma dia nggak tahu lah kalau misalkan aku bikin kayak gini. Jadi tuh di satu bioskop itu tuh teman-temanku sama teman-temannya dia semua udah ngumpul. Cuma nih orangnya tipenya tuh detektif banget kan. Jadi pada saat itu filmnya udah mau mulai. Aku masuknya belakangan soalnya biar teman-teman pada masuk duluan kan. Ini filmnya udah mau mulai, kamu kita nggak mau masuk sih? Aku kan nggak mau lewatin dong Kak filmnya. Iya, ntar dulu. Soalnya aku sambil WhatsApp-annya kan kayak cepet. Biar nunggu gelap dulu gitu ya kan. Bini gue udah marah-marah nih, cepet banget. Pas masuk duduk, kok sepi banget sih di sini? Gitu-gitu. Semuanya duduknya di pinggir-pinggir Kak. Aneh kan Kak? Orang kan bioskop biasanya orang pilihnya di tengah gitu biar center. Ini di kiri kanan ujung-ujung. Kok ujung-ujung ya aku bilang. Ya sudahlah. Aku bilang Kok nggak ada yang aneh gitu. Cuma ya sudah aku mau nonton itu. Jadi kamu nangis itu nangis apa sebenarnya? Menyesal, tadi ngomel-ngomel. Atau nangis terharu? Karena terharu nggak expect aja sih Kak akan ada
momen itu gitu. Aku pikir karena misalnya kita udah decide, udah booking venue juga ya sudah Nggak akan ada kayak gitu. skip lah. Terus dia bilang katanya aku nggak siap gitu. Apa kamu kesel karena tahu gitu kan aku dandan gitu. Soalnya aku baru pulang kerja langsung diajak dan dia tuh rapi Kak, aku nggak rapi Kak. Curang ya. Aku sengaja pilih hari dia kerja soalnya hari itu bioskopnya lebih murah. Oh iya. Aduh, tapi itu jadi momen tak terlupakan pastinya ya, gitu ya. Dia suka kasih kejutan setelah menikah? Ngasih juga ada kejutan-kejutan gitu? Nggak ada. Gak ada tuh, makanya dia nangis pada saat itu tuh dia tahu ini sekali ini doang nih romantis. Ini selama 7 tahun lagi nggak bakal ada romantisnya lagi. Jadi nikmatilah ini. Nikmatin nih, aku mau nikmatin 10 menit ini gitu. Tanggal nikahanku aja disamain sama tanggal ulang tahunku Kak. Biar katanya hadiahnya jadi satu. Takut lupa ya kamu ya. Biar hadiahnya cuma satu, jadi nggak 2 kali. Tapi ujung-ujungnya sekarang 2 kali juga. Iyalah. Karena 1 bulan, kalau pas banget nikahnya tuh bisa di 24 Desember, enak. Kan ini lahir 24 Desember. Oh, iya, Jadi kalau nikah, tapi pas kita nikah 24 Desember nggak ada yang mau datang. Iyalah, orang pada libur Liburan ya. semua. Iya. Tuhan Yesus doang yang datang nih liatin kita. Ya, pastilah ya. Oke, jadi juga cerita pas perjalanan naksirnya juga lucu ya kan. Nah, ini aku iya. bertanya-tanya kan katanya dia punya tipe. Oh iya. Kakinya harus kecil katanya ya kan. Nah, sementara dulu waktu pertama kali tahu kamu bukan belum begini. Sedikit lebih gendut ya. Sedikit lebih. Nggak tahu. Aku no comment. Kemarin ngobrol gak ada dianya enak. Dia nggak nonton. Sekarang ada dia mendingan. Kamu nggak nonton ya? Enggak. Nih tonton nih sekarang aja. Jangan. Udah. Barengan. Nah, gimana Bu? Ibu tahu nggak cerita ini sebenarnya? Tahu sih dia udah cerita. Oh, udah pernah cerita. Tapi setelah pacaran. Oh, setelah pacaran. Terus kalau ibu perasaannya apa waktu itu? Ya udah biar aja. Biar aja ya. Tapi setelah menikah punya anak itu ada sempat kekhawatiran. Aduh, nanti aku harus balik kurus nih. Nah untungnya dia nggak kayak gitu Kak. Oh, keren banget. Enggak, itu cuma tipe di awalnya aja kan. Itu kalau kata orang tuh cuma gerbangnya supaya hatinya kebuka. Begitu udah lihat hatinya, kalau ternyata baik, Oh, ternyata iya. keibuan sekali orangnya tuh. Kayak ibu-ibu mungkin, aku ya? Mungkin sering marah-marah sama aku ya. Tapi itu untuk kepentingan keluarga gitu. iya. Jadi terima aja sih. Ngelesnya pinter banget. Iya. Tapi memang gitu kan kalau cari jodoh kan memang yang paling gampang lihat dulu mata Iya. dulu. Iya. Gitu. Suka ya baru nanti Lihat masuk ke hatinya. hatinya. Nah, kita bahas lagi ya setelah ini benarkah ibu tuh sempat cemburu banget kalau dia lagi main sinetron lagi sama lawan main. Katanya ada seorang lawan main yang bikin ibu Desi cemburu sekali sama begitu yang kita bacain kemana-mana. Tetap di Rupi. No Secret.